Panas, Amerika Serikat dan China bersaing memperebutkan dominasi kekuatan udara. Ketika Amerika Serikat memproyeksikan kekuatan udara di Asia Barat, mereka juga bersiap untuk konflik di masa depan, dan yang memimpin tentu saja Donald Trump. Presiden menginginkan mainan baru untuk angkatan udaranya, jet tempur siluman baru yang berkilau dan mahal. Trump meluncurkan rencananya selama akhir pekan, dan memberikan kontrak kepada Boeing. Boeing sekarang akan membuat jet, America's Next Cutting Edge, yang akan diberi nama F-47, di mana F berarti pesawat tempur, dan 47 untuk Presiden ke-47 Amerika Serikat, yang kebetulan adalah Donald Trump. Anda tidak dapat melewatkan kebetulan bahwa, pesawat itu akan dibuat di bawah program yang disebut, NGADF, yang merupakan singkatan dari, Next Generation Air Dominant Fighter. NGAD akan memberi Angkatan Udara Amerika Serikat jet tempur siluman generasi ke-6 pertamanya. Donald Trump percaya itu akan mengubah pertempuran udara selamanya, dan memberi Amerika keunggulan di medan perang. Inilah yang dia katakan. 7 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years, and we're confident that it massively overpowers the capabilities of any... Trump mengatakan pesawat itu telah terbang selama 5 tahun, jadi mengapa baru diresmikan sekarang? Anda lihat program NGAD disetujui pada tahun 2014, tetapi pada pemerintahan Joe Biden proyek tersebut dihentikan, dan alasannya cukup sederhana. Jet siluman generasi ke-6 akan menguras lubang kantong Amerika, 20 juta miliar dolar hanya untuk memulai pekerjaan, sementara biaya setiap pesawat lebih dari 300 juta dolar. Izinkan saya menjelaskannya lagi untuk Anda, 300 juta dolar untuk satu jet tunggal, itu lebih dari PDB beberapa negara, menjadikannya senjata termahal yang pernah ada. Sampai hari ini jet siluman F-35 buatan Amerika, memegang gelar itu. Pesawat termahal harganya sekitar 80 juta dolar, tetapi setiap F-47 akan menelan biaya lebih dari 3 kali lipatnya, namun tidak banyak yang diketahui tentangnya. Desain awal menunjukkan pesawat dengan sayap besar, badan tanpa ekor menambah silumannya, dan untuk kelincahan angkatan udara, Amerika Serikat berencana untuk memasukkan F-47 dalam 5 tahun, dan tim rahasia Boeing yang disebut Phantom Pabrik akan memproduksi pesawat. Untuk Trump, ini semua bagus, optik jet tempur baru di bawah kepresidenannya cocok untuk citra Amerika. Tetapi dapatkah mereka mewujudkannya? Mereka tidak punya banyak waktu. F-47 seharusnya menggantikan F-22. F-22 adalah jet tempur terbaik Amerika, usianya sekarang lebih dari 2 dekade. Amerika adalah satu-satunya negara yang masih mengoperasikan F-22, ada hampir 190 pesawat yang beroperasi, sehingga Boeing harus segera mendatangkan jet baru, karena geopolitik berubah dengan cepat, dan Trump percaya ancaman dari Cina semakin besar. Dengan Barat yang sibuk dengan perang di Ukraina, China telah melakukan modernisasi besar-besaran. Pada bulan Desember tahun lalu, China meluncurkan bukan hanya satu, tetapi 2 jet siluman tanpa ekor J-36 dan J-50. China mengklaim bahwa mereka adalah pesawat generasi ke-6. Amerika merasakan panas. Pertanyaan besarnya adalah dapatkah dia melakukannya? Dia ingin jet tersebut memasuki layanan sebelum dia meninggalkan Gedung Putih. Dia khawatir bahwa pemerintahan berikutnya akan menginjak rem, karena biaya seperti saya mengatakan di awal, setiap jet harganya lebih dari 300 juta. Itu uang yang banyak. Di sisi lain China telah meluncurkan 2 prototipe generasi ke-6. Sekarang ini adalah perebutan langit, pihak mana yang akan berkedip pertama? Akankah F-47 mempertahankan dominasi Amerika, karena ancaman dari Cina tumbuh? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang mari kita beralih ke video berikutnya. China kembali membuat Amerika terguncang, dengan proyek terbarunya. Kaisar Putih menarik semua perhatian, jet tempur generasi ke-6 yang dikembangkan Avik,
ini merupakan upaya berani Cina untuk mendominasi kancah pertempuran udara global. Untuk saat ini hanya sekedar tiruan, tetapi jika Cina mengubah konsep ini menjadi kenyataan, mereka dapat menulis ulang aturan peperangan udara. Video kali ini, kita akan mencari tahu, apa keunggulan jet tempur baru milik China ini. Selama bertahun-tahun, China telah mencoba menutup kesenjangan teknologi militer dengan Amerika Serikat. China memulai penelitian awal pada pesawat generasi ke-6, pada tahun 2010-an, dengan rencana untuk menambahkannya ke armadanya pada tahun 2013. Dengan pesawat tempur Kaisar Putih, China memberi isyarat bahwa ia ingin mendominasi langit. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan tempur udara Cina secara signifikan, berpotensi menyaingi atau bahkan melampaui Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan teknologi canggihnya, negara ini mungkin juga dapat memperluas pengaruhnya ke luar angkasa, memberinya keuntungan krusial dan peperangan berbasis luar angkasa di masa depan. China memamerkan Kaisar Putih di pameran udara Zhuhai 2024. China bermaksud menjadikan Kaisar Putih sebagai pesawat tempur revolusioner, yang dilengkapi dengan teknologi tingkat lanjut, dengan desain membentuk berlian, dan terbuat dari bahan penyerap radar. Jet ini hampir tidak terlihat oleh radar musuh, dan Kaisar Putih ini dibuat dengan mesin baru yang kuat, agar dapat menangani ketinggian ekstrim dan kecepatan gila. Jika China berhasil, jet ini mungkin terbang dengan kecepatan hipersonik, dan bahkan mencapai tepi luar angkasa, mengubah masa depan pertempuran udara, mencakup peperangan yang digerakkan oleh sistem AI, yang memungkinkan jet tersebut bereaksi lebih cepat daripada pilot manusia. Bahkan ada spekulasi tentang senjata energi terarah, yang berpotensi memungkinkannya untuk menghancurkan rudal yang datang dari langit. Dirancang untuk beroperasi baik berawak maupun tak berawar, ia dapat menjadi mesin perang fleksibel, yang mampu beradaptasi dengan tujuan misi yang berbeda-beda. Yang terpenting, Kaisar Putih diharapkan menjadi pesawat yang berpusat pada jaringan, artinya ia akan terhubung dengan jet lain, drone, kapal, dan unit darat, menghubungkan semua peralatan militer bersama-sama, dan memproses serta menyinkronkan datanya secara real-time. Ini akan memberi militer China gambaran medan perang yang jelas, yang memungkinkan respon yang lebih cepat, keputusan yang lebih cerdas, dan serangan yang lebih terkoordinasi. Kaisar Putih juga dapat bertindak seperti satelit militer untuk peperangan luar angkasa. Kemampuan peluncurannya yang cepat akan memungkinkan Cina menyebarkannya ke luar angkasa dengan cepat, meningkatkan pengaruhnya di orbit dan memberinya keunggulan dalam operasi luar angkasa. Kaisar Putih masih sekedar konsep, namun jika Cina berhasil mewujudkannya, kita dapat melihatnya bereaksi pada tahun 2030-an, tepat ketika Amerika Serikat berencana meluncurkan pesawat tempur generasi berikutnya. Jika berhasil, Kaisar Putih dapat secara serius menentang dominasi udara Amerika Serikat, yang memaksa terjadinya perubahan strategi, bahkan mungkin memicu perlombaan senjata baru, dengan kedua negara adidaya berlomba untuk membangun rencana perang yang paling canggih. Bagaimana pendapat kalian tentang jet tempur Kaisar Putih yang direncanakan oleh China ini? Beritahu kami di kolom komentar. Beberapa pesawat misterius China terdeteksi diam-diam mendekati Iran, setelah Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir milik Iran. Pesawat angkut misterius Cina terdeteksi sudah mondar-mandir mendekati langit Iran. Pesawat tersebut diduga Boeing 747 Cina,
yang mengirim bantuan senjata ke Teheran. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok akan ikut andil dalam perang panas antara Iran dan Israel. Dikutip dari Sky News, pada tanggal 14 bulan 6 tahun 2025, pantauan penerbangan Flight Radar 24 menunjukkan adanya 5 pesawat Cina menuju ke Iran. Pesawat Boeing 747 umumnya mengangkut peralatan militer atau pesanan kontrak pemerintah. Pesawat angkut misterius itu disebut telah terbang ke barat, di sepanjang Cina Utara sebelum menyeberang ke Kazakhstan. Beberapa ahli berspekulasi, penerbangan itu menjadi bukti bahwa Cina membantu sekutu lamanya yaitu Iran. China diduga mengirim dukungan militer rahasia untuk Iran di tempat konflik panas yang terjadi. Bukan hanya Cina yang telah menunjukkan keterlibatan untuk membantu Iran, Rusia juga memberikan respons seusai Amerika menyerang 3 lokasi nuklir Iran. Pada Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025, Moskow menyebut serangan Amerika Serikat ke Isfahan, Natanz, Stanford, justru menjadi bumerang. Pasalnya sejumlah negara-negara siap memasok hulu ledak nuklir ke Iran. Dikutip dari The Jerusalem Post, mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang mengatakan pengayaan material nuklir Iran, dan produksi senjata nuklir akan terus berlanjut. Oleh sebab itu, sejumlah negara-negara siap memasok hulu ledak nuklir ke Teheran, terlebih seusai 3 lokasi nuklir Iran diserang pesawat pengebom B-2 milik Amerika Serikat. Di satu sisi Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk keras serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Moskow menyebut tindakan Amerika Serikat tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum internasional. Rusia mendesak agar agresi tersebut segera diakhiri untuk menciptakan kondisi guna mengembalikan situasi ke jalur diplomatik.